Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam Daily Devotion. Dan hari ini saya rekaman ya Bapak Ibu ya, karena nanti jam 5 pagi saya ada pelayanan doa pagi ya Bapak Ibu ya di luar, jadi saya rekam. Tapi nggak masalah, yang penting firman Tuhan disampaikan dengan baik dan benar Bapak Ibu ya. Dan hari ini saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan on fire. Dan kita akan jumpa lagi nanti hari Senin ya Bapak Ibu ya, sampai dengan hari Jumat jam 5.45 pagi. Nah, sebelum kita mulai daily devotion kita pada pagi hari ini, tentunya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh ada, kami boleh menghirup napas kehidupan yang baru, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang akan berfirman buat setiap kami. Berikan pewahyuan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah pewahyuan ini menyegarkan kehidupan kami ya Bapa, mengubahkan kehidupan kami, memperbaharui cara berpikir kami. Terima kasih ya Bapa, kami sambut kebenaran-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi ini kalau Bapak Ibu suka judul, saya berikan judul, kita tidak akan pernah bisa mencapai potensi maksimal kita kalau pikiran kita dipenuhi dengan keyakinan-keyakinan yang keliru. Ya, jadi keyakinan yang keliru ini bisa menghambat kemaksimalan hidup Bapak Ibu. Nah, kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15. Apa kata firman Tuhan buat setiap kita? Alkitab katakan begini, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, inilah yang seringkali menghambat potensi maksimal dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Keyakinan-keyakinan yang keliru. Seringkali kita berpikir begini, saya tidak bisa berubah. Saya telah mencobanya Pak Pendeta berulang kali, tapi selalu gagal. Saya tidak pernah bisa keluar dari jerat hutang. Saya sudah mencoba untuk menghemat Pak Pendeta. Saya sudah mencoba menambah penghasilan, tapi tetap aja saya harus berjuang secara finansial. Sakit adalah hal yang biasa dalam hidup saya. Saya sudah mencoba untuk hidup sehat, tapi tetap saja tidak berhasil. Ada orang-orang yang di keluarga saya yang sakit-sakitan juga seperti itu. Oleh sebab itu saya juga sekarang jadi orang yang sakit-sakitan. Saya tidak pernah berhasil dalam hubungan. Ketika saya sudah mulai dekat, selalu ada aja hal-hal yang kemudian mengacaukan dan merusak hubungan kami. Ada orang-orang yang berkata begini, saya tidak bisa dekat dengan Tuhan karena saya kotor dan penuh dosa. Saya merasa tidak layak dikasihi Tuhan. Dan masih banyak lagi daftar listnya Bapak Ibu yang cukup panjang. Bagaimana seringkali kita punya pemahaman-pemahaman yang keliru, pandangan-pandangan yang keliru, prinsip-prinsip yang keliru, keyakinan-keyakinan yang keliru Bapak Ibu. Tetapi itulah Bapak Ibu yang tanpa kita sadari seringkali melekat dalam pikiran kita. Dan ironisnya begini Bapak Ibu, kita sendirilah yang menanamkan keyakinan-keyakinan keliru itu dalam pikiran kita. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, harusnya kita tahu apa yang kita yakini, itulah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bayangkan betapa menyedihkannya jika kita meyakini hal-hal yang negatif seperti itu Bapak Ibu. Ibarat bahasa pemrograman Bapak Ibu, kita itu selalu memasukkan rumus-rumus yang salah. Makanya hasilnya juga akan selalu salah Bapak Ibu. Kenapa kita tidak pernah mengalami terobosan Bapak Ibu? Ya dalam kehidupan kita, ya selama kita menanamkan keyakinan-keyakinan yang keliru, maka hidup kita nggak akan pernah bisa mengalami yang namanya terobosan.
Amsal 23 ayat yang ke-7, Alkitab katakan begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya apa? Artinya kalau kita berpikir kita adalah orang yang bodoh, maka jadi bodohlah kehidupan kita. Kalau kita berpikir kita adalah orang yang jelek, maka demikianlah kita Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan, itulah yang bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hati-hatilah dalam pikiran kita. Berhentilah untuk kita bisa menghakimi diri kita sendiri. Betapa seringnya kita menghakimi diri kita sendiri Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu. Kalau kita nggak pernah belajar menghargai diri kita sendiri, jangan pernah berharap orang di luar sana akan menghargai kehidupan kita Bapak Ibu. Orang kita sendiri aja tidak menghargai keberadaan diri kita sendiri. Ya kan? Satu hari ada seorang profesor Bapak Ibu, dia ingin meneliti yang namanya kutu loncat Bapak Ibu. Jadi kutu loncat itu adalah kutu yang bisa loncat Bapak Ibu. Dan loncatnya itu bisa tinggi. Jadi kutu loncat itu bisa loncat setinggi 1,5 meter Bapak Ibu. Kemudian kutu loncat yang bisa loncat 1,5 meter ini kemudian dimasukkan ke dalam sebuah botol yang ada rongga udaranya. Kemudian ketika kutu loncat dimasukkan ke dalam botol, ditutup di atasnya Bapak Ibu. Ya, botolnya ditutup sehingga apa yang terjadi? Sehingga kutu loncat tersebut tidak bisa lompat tinggi setinggi 1,5 meter. Kutu loncat itu hanya bisa meloncat sebatas tutup botol, Bapak Ibu. Ya kan? Dia setelah didiamkan selama berbulan-bulan, maka apa yang terjadi? Ketika kutu loncat ini dikeluarkan dari botol, Bapak Ibu, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kutu loncat ini tetap tidak bisa meloncat 1,5 meter. Kutu loncat ini hanya bisa meloncat setinggi tutup botol Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa kutu loncat yang seharusnya bisa meloncat 1,5 meter hanya bisa meloncat hanya sebatas tutup botol Bapak Ibu? Nah itu dia Bapak Ibu. Karena kutu loncat itu sudah terbiasa loncat pendek hanya sebatas tutup botol Bapak Ibu. Dia berpikir bahwa begini, selama ini dia hanya bisa meloncat pendek Bapak Ibu. Padahal kutu loncat bisa loncat tinggi, setinggi 1,5 meter Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau kasih tahu begini, kalau ada sesuatu yang menghalangi pikiran kita Bapak Ibu, maka itulah kita Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sama seperti pembacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, awalnya Gideon juga punya keyakinan-keyakinan yang keliru. Dia yakin Tuhan sengaja membuang umatnya dan menyerahkannya ke dalam cengkeraman orang Midian. Gideon minder karena yakin kaumnya yang paling kecil di antara suku Manasye dan ia sendiri yang paling muda di antara kaum keluarganya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan hari itu Bapak Ibu, Tuhan pun membongkar keyakinan-keyakinan Gideon yang keliru. Di dalam pikiran Gideon ini ada tutup botol Bapak Ibu yang perlu dibongkar. Dan tidak hanya menghapus keyakinan-keyakinan yang keliru, tetapi Tuhan juga menanamkan keyakinan yang baru kepada Gideon, bahwa Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin kita hari ini mengalami situasi juga yang sama seperti Gideon. Tanpa kita sadar, kita menanamkan keyakinan-keyakinan yang keliru dalam pikiran kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini adalah waktunya untuk kita bisa menyetel ulang kembali pikiran kita Bapak Ibu. Kita harus bisa meriset pikiran kita dan kemudian memasukkan kembali pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Karena dengan keyakinan yang benar, dengan kebenaran firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Hidup kita akan menjadi maksimal. Sekali lagi Bapak Ibu, percaya apa kata Tuhan tentang kita. Lihatlah kehidupan kita bukan dari kacamata orang lain, tetapi lihatlah kehidupan kita dari apa kata Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan kita dari sisi Tuhan, maka kita akan mengalami kemaksimalan dalam kehidupan ini. Saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan tayangan ini. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam sorga, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan mengubahkan cara berpikir kami. Kalau hari ini ada keyakinan-keyakinan yang keliru, yang bercokol dalam pikiran kami, hari ini riset kembali pikiran kami ya Bapa. Setel ulang pikiran kami, biar kebenaran-Mu, perkataan-perkataan-Mu yang ada dalam pikiran kami, sehingga semakin hari hidup kami semakin maksimal di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati teman-temanku, supaya hari ini hidup kami diubahkan melalui cara berpikir yang berubah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Christ Center TV. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video Christ Center TV. Ayo dukung terus channel ini untuk bisa mencapai 100.000 subscriber. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan jumpa hari Senin ya Bapak Ibu ya, dari jam 5.45, hanya 10 menit Bapak Ibu. Kita akan jumpa lagi, salam sehat, salam kerajaan buat kita semua. God bless you all, Tuhan memberkati.